Halo guys, ya kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik bersama Kak Edi tentunya ya. Kembali lagi di Babysik Channel. Hari ini Kak Edi akan ngebahas materi kelas 11 SMA yaitu sistem endokrin atau nama lainnya disebut juga dengan sistem hormon ya. Hormon ini merupakan salah satu materi, merupakan anak subbab dari materi sistem koordinasi. Nah, sistem hormon ini sendiri dia melalui sistem pembuluh darah. Jadi penyebarannya melalui sistem pembuluh darah ya, sistem darah, sorry. Kalau dia saraf, dia lewatnya sistem saraf ya. Langsung aja untuk hormon. Hormon ini merupakan salah satu sistem yang dihasilkan dari sebuah kelenjar ya. Artinya hormon artinya adalah menggiatkan. Artinya mempercepat, melancarkan. Itu namanya hormon. Berasal dari kata hormain ya. Itu cuma pembuka aja ya. Nah, kebanyakan dari kalian paling langsung bingung, Kak, langsung aja Kak ke bagian jenis-jenis hormonnya. Oke, langsung kita mulai ya. Hormon yang paling pertama banyak dibahas adalah hormon yang namanya kelenjar hipofisis ya. Karena ini adalah merupakan kelenjar yang paling sering keluar. Kenapa paling sering keluar Kak? Karena dia disebut juga dengan nama lainnya yaitu master of gland. Kayak pusat dari segala jenis hormon, masternya gitu ya. Kenapa? Karena di sanalah disekresikan calon-calon hormon yang banyak banget di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh hewan ya. Nah, yang pertama, hipofisis ini namanya adalah master of gland atau dinamai juga kelenjar pituitari ya. Nah, hipofisis ini dibagi lagi menjadi 3 ya, yaitu kelenjar hipofisis anterior, kemudian nanti hipofisis intermediate dan posterior ya. Yang pertama langsung dulu aja anterior. Anterior ini kalau bahasa biologinya itu bagian atas atau bagian depan ya, boleh atas atau depan lah. Anterior ini nanti ada banyak yaitu jenis hormonnya. Yang pertama adalah STH. STH itu kepanjangan dari somatotropin ya. Somatotropin hormon. Kakak singkat aja ya biar simpel. Somatotropin hormon. Nama lainnya itu adalah GH. GH itu adalah nama lain dari growth hormon. Singkat ya, hanya ya. Karena sama semua. Kalau udah belajar hormon itu nggak usah kepanjangan ya. Ada H itu pasti endingnya hormon gitu aja ya. STH itu somatotropin hormon. Nama lainnya growth hormon. Hormon pertumbuhan ya. STH sama dengan GH, mengatur proses pertumbuhan. Kalau dia ini dibagi 2, pada anak-anak atau pada dewasa ya. Kalau pada anak-anak kalau dia pada anak-anak kekurangan maka jadi kerdil atau nama lainnya kretinisme. Kakak enak hafalnya, kerdil. Kalau dia kelebihan maka dia jadi kegedean atau tubuhnya kayak raksasa, gigantisme. Kalau pada dewasa dia kekurangan itu is normally ya, normal. Karena kalau udah dewasa nggak butuh hormon pertumbuhan guys. Kan dia udah dewasa, udah mentok ya kan. Kalau dia kelebihan nanti bisa menjadi akromegali. Pembesaran tulang, akromegali, pembesaran tulang. Nah, itu yang bagian anterior, baru yang satu jenis yaitu jenis STH. Kita masuk lagi ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah prolaktin, laktosa, susu, maka untuk merangsang pengeluaran air susu, terutama ASI ya. Kemudian yang ketiga ada hormon TSH. Nih, hati-hati. Tadi di atas ada apa? Ada STH, di bawah ada TSH. STH, TSH, hati-hati ya. Ini adalah thyroid stimulating hormone ya. Thyroid stimulating hormone. Dia merangsang disekresikannya nanti kelenjar tiroid ya. Lanjut lagi, belum selesai. Ada lagi namanya yang ini keren, namanya ACTH. Kepanjangan dari adrenocorticotropic. Aduh panjangnya Kak, ya memang begitu ya. ACTH, adrenocorticotropic hormone, atau kita bilangnya adalah kelenjar anak ginjal atau korteks adrenal ya. Korteks adrenal, adrenal korteks ya. Korteks ini bagian kortisol, mengatur kayak kortisol gitulah, lemak ya. Nah, yang kelima nanti ada namanya GnRH. Ini juga lumayan sering dibahas, GnRH. Ini gonadotropik ya. Gonadotropik hormon, gonad itu kelamin kan. Nah, khusus untuk yang gonad ini kakak jelasin lebih simpel lagi biar nggak bingung ya. Ini dibagi 2. Dibagi 2, ini nanti di sini ada FSH
ada LH, FSH, follicle stimulating hormone. Ini udah di SMP udah ada ya. Follicle stimulating hormone. Kalau ini luteinizing hormone, ada dua. Ada follicle stimulating hormone dan ini ada dua-duanya ya, laki perempuan punya nih, laki perempuan punya. Ini juga dibagi dua, laki perempuan. Punya laki perempuan ya. Pada laki-laki dia merangsang yang namanya kerja dari sel Sertoli. Untuk apa sel Sertoli Kak? Pada laki-laki itu merangsang pengeluaran makanan atau zat makanan untuk pertumbuhan sperma selama spermatogenesis. Jadi kalau dibilang ngomongin Sertoli berarti ngomongin makanan saat pembentukan sperma. Kalau pada perempuan dia ngapain Kak? FSH itu merangsang yang namanya kerja dari hormon estrogen. Gitu ya. Kalau di luteinizing buat apa Kak? Ini gini. FSH itu seks primer, ini seks sekunder. Seks primer itu di dalam pembentukan sel sperma sama sel ovum. Kalau LH ini lebih ke arah pembentukan ciri fisik. Ciri fisik pria itu gimana, ciri fisik wanita itu gimana gitu ya. Lebih ke arah seks sekunder. Primer dulu baru sekunder. FSH dulu baru LH. F dulu baru L. Gampang ya, F dulu baru L. Kalau pada laki-laki namanya menghasilkan hormon seks pria yaitu testosteron. Kalau perempuan menghasilkan hormon seks wanita yaitu progesteron. Jadi kurang lebih simpelnya gini ya, GnRH itu gonadotrophic hormone menghasilkan FSH sama LH. FSH dan LH dua-duanya juga ada di kerja sistem reproduksi pria maupun wanita. Pada pria sel Sertoli, pada wanita estrogen. Kalau luteinizing hormone ada merangsang hormon seks sekunder yaitu testosteron dan progesteron. Kakak tambahin, testosteron ini dihasilkan oleh namanya sel Leydig pakai G. Ini kamu pelajari nanti di pelajaran sistem reproduksi ya lebih tepatnya. Oke, itu bagian hipofisis anterior. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua ya. Maaf agak buru-buru, takutnya nggak kesampaian ya waktunya. Ini kalau keburu-buru silakan direview ulang aja. Yang kedua tadi ada berapa anterior ya. Kedua adalah hipofisis, yang kedua namanya hipofisis intermediate. Kalau hipofisis intermediate dia cuma ngebahas satu hormon biasanya yaitu MSH, bukan MSG ya. Ini adalah melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormon, melanosit, melanin. Ya udah, melanin ngomongin apa? Melanin ngomongin warna kulit. Kulit kamu kenapa jadi gelap, hitam gara-gara kena matahari banyak Kak. Ada kenaikan hormon MSH sehingga kulit aku jadi gelap ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa kulit aku gelap? Wah, aku lagi mengalami kenaikan hormon MSH gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah kelenjar hipofisis yang bagian paling bawah atau belakang namanya posterior. Posterior yang sering dibahas adalah hormon vasopressin. Ingat ya, vasopressin. Nama lain dari ADH. Ada yang kedua namanya petrisin. Petrisin ini mendukung kerja ADH. Kalau satu lagi namanya oksitosin. Ini hormon saat persalinan alias mengatur yang namanya proses kontraksi uterus saat persalinan. Oke. Nah, sedikit tentang ADH. ADH ini mengatur kontrol air, kontrol kadar air dalam darah. ADH itu nama lainnya adalah antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon. Enaknya bahasanya gini, ini adalah hormon yang sifatnya menahan air gitu. Gini kondisinya. Contoh kamu lagi lagi dehidrasi. Kalau kamu lagi dehidrasi, kamu kurang air nggak? Iya, kamu kekurangan air. So, airnya nggak boleh dikeluarin dong dari dalam tubuh kamu, ya kan? Maka ADH dinaikin. Kamu lagi kebanyakan minum atau kelebihan air dalam tubuh kamu, maka ADH harus diturunkan supaya airnya dikeluarkan, gitu kan? ADH menahan air. Kalau dehidrasi, airnya ditahan karena kamu lagi kekurangan air biar airnya nggak hilang dari tubuh kamu. Kakak ulang lagi, kalau kamu kelebihan air kebanyakan minum, maka ADH-nya harus turunkan. Penahan airnya nggak ada atau sedikit sehingga air masuk dibuang langsung gitu ya. Ini pelajari lagi ya, kayak contohnya kopi. Kamu habis minum kopi kan agak kayak kebelet kencing gitu kan. Gara-gara kopi sifatnya
sifatnya apa? Menurunkan kerja ADH sehingga kamu mengalami urinasi yang cukup berlebihan atau mengalami kebelet pipis. Oke, untuk sesi 1 atau part 1 untuk sistem hormon, karena memang hormon kan banyak, cuma sampai sini dulu ya, karena hipofisis itu memang yang paling banyak. Nanti cek lagi di part 2 sistem hormon. Bye bye.